Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Sebelum kita berdiskusi, kita akan coba mendengarkan pendapat dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Haryadi Sukamdhani, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Haryadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Haryadi, kita bicara soal pariwisata. Ini sesuatu yang sebenarnya semua orang harusnya sudah tahu bahwa salah satu cara untuk lebih cepat mendapatkan devisa karena tidak perlu menunggu membangun pabrik dan sebagainya, ini sudah bisa langsung mendatangkan para wisatawan. Pertanyaannya, setelah Presiden Jokowi datang berkali-kali ke beberapa tempat, terutama 10 destinasi baru, kelihatannya tidak secepat atau sesering kecepatan datangnya itu perkembangan di sana. Masalahnya di mana, Mas Haryadi? Jadi kalau saya lihat, Mas ya, pertama mungkin ada beberapa daerah yang memang dari masyarakatnya sendiri belum terlalu terbuka. Terbuka artinya untuk bisa menerima kunjungan wisatawan. Oh. Agak tertutup gitu. Jadi untuk menerima itu ada secara mungkin sosial budayanya belum bisa terbuka. Itu satu masalah. Lalu kedua itu adalah masalah dari atraksi, Mas. Atraksi atau budaya atau apapun itu yang menjadi daya tarik. Nah itu banyak event kita ambil contoh dari event budaya ya. Harusnya kalau event budaya itu kan sebenarnya nggak peduli ada wisatawan atau ada wisata, pasti akan tetap jalan gitu ya, karena itu adalah event budaya. Nah itu juga belum terkelola dengan baik, dalam arti kata kemasannya, tampilannya itu masih agak tradisional banget gitu. Jadi untuk dijual itu masih belum cukup menarik. Nah ini juga mesti kita benahin dari atraksi, karena atraksi itu penting. Nah yang ketiga itu adalah promosinya, Mas. Promosi di sini maksud saya adalah promosi hard selling-nya. Jadi kalau Kementerian Pariwisata kan sudah luar biasa tuh campaign untuk awareness Indonesia ya. Nah tapi untuk menjadikan itu kunjungan menjadi transaksi itu sebetulnya kan diperlukan koordinasi juga dengan pelaku pariwisata setempat atau pariwisata nasional ya, untuk mengemas menjadi suatu paket wisata dan itu dijual gitu loh. Ada nilainya berapa dan itulah yang dikampanyekan. Jadi kalau kita bilang adalah untuk sellingnya gitu loh. Instead of branding dari Awareness Indonesia itu sellingnya menjadi paket itu seperti apa. Itu sih Mas yang paling utama. Dan jangan lupa loh, kita tuh sebetulnya dari segi visa ya, bebas visa itu luar biasa, kita 169 negara. Jadi harusnya ini modal kita juga untuk bisa menggerakkan itu semua gitu. Oke. Baik. Mas Haryadi, kalau bicara soal stakeholders kan ini sebetulnya harusnya bukan hanya peran dari pemerintah pusat ya, pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga seharusnya lebih banyak lagi berperan. Kalau Anda melihat secara umum, bagaimana dengan peran pemerintah atau masyarakat daerah khususnya di sekitar daerah wisata itu, Mas Haryadi? Jadi memang peran kepala daerah masih itu sangat menentukan juga kemajuan daerah itu. Kalau kepala daerahnya nggak punya sense di tourism, itu memang satu masalah juga sih. Jadi kalau kita lihat semua daerah yang maju pariwisatanya itu karena si ininya bagus, kepala daerahnya di dalam mengelola atau memberikan perhatian ke pariwisatanya cukup fokus gitu loh. Nah, itu sangat, jadi kalau kita lihat semua yang maju pariwisatanya itu karena komitmen kepala daerahnya yang memang total gitu loh Mas, untuk pariwisata. Oke, singkat saja kalau begitu siapa nih yang harus mendorong peran dari kepala daerah yang masih belum begitu antusias, Mas Haryadi? Ya itu harus semuanya ya, harus sinergi semuanya Mas. Kadang-kadang juga kepala daerah itu mungkin karena dia nggak tahu harus seperti apa, makanya dia lebih pasif gitu loh. Jadi menurut saya harus semuanya, baik tokoh masyarakat lokal yang pemain pariwisatanya sendiri maupun juga dari pemerintah pusat. Jadi harus semuanya terlibat gitu loh Mas. Nggak bisa hanya dibebankan semuanya ke kepala daerah, karena nanti juga nggak tepat juga. Karena belum tentu dia itu bukan yang nggak mau ya, tapi mungkin nggak tahu. Jadi perlu didorong juga kan, harus saling melengkapi begitu Mas. Baik, semoga saat nanti kita berbicara soal pariwisata seperti ini lagi, wisata kita sudah jauh lebih maju ya Mas Haryadi ya. Terima kasih. Harus maju Mas ya. Baik, terima kasih Mas Haryadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Pertanyaan mendasar itu Bang Gaudens. Tadi yang Bang Gaudens katakan, apakah seakan-akan yang ingin pariwisata kita maju itu
hanya seorang Jokowi? Ya, saya kira Jokowi paham betul ya bagaimana kemampuan kepala daerah itu berbeda-beda. Karena itu khusus untuk daerah tujuan wisata 10 wisata baru itu. Prioritas itu ya? Dan terutama 4 yang prioritas itu dikelola oleh apa yang disebut Badan Otoritas Pariwisata. Seperti Toba ada Badan Otoritas Pariwisata Toba. Yeah. Di Labuan Bajo ada Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores. Nah, badan ini, BOP ini mengerjakan apa yang disebut 3A ya. Yang pertama itu atraksi. Jadi atraksi itu harus digerakkan. Yeah. Yang kedua itu akses, membangun akses menuju tempat-tempat pariwisata. Dan yang tidak kalah pentingnya itu amenitas ya. Amenities. Amenities itu Souvenir segala macam? membangun ya fasilitas, bagaimana membangun keterlibatan swasta di dalam membangun hotel atau souvenir atau apa segala macam. Oke. Nah, itulah peran dari BOP. Nah, persoalannya ketika BOP hadir di suatu daerah, kadang-kadang masyarakatnya itu belum paham tentang pentingnya kehadiran BOP. Belum apa-apa, BOP belum bekerja malah ada penolakan. Resisten. Ada resistensi. Oke. Jadi mestinya harus disadari. Nah, untuk menyadarkan masyarakat itu, tugas kepala daerah lah mestinya ikut menyosialisasikan keberadaan BOP yang datang mewakili pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan 3A tadi itu. Pertanyaannya kembali lagi, sebetulnya kalau pengalaman Bang Gaudens lah di Labuan Bajo atau daerah wisata lain, sebetulnya rakyatnya itu sendiri paham atau tidak sih bahwa sebetulnya pariwisata yang bagus akan bisa memperbaiki hidup mereka dan mereka akan diuntungkan dengan itu? Oh, sekarang sudah mulai paham ya. Sudah seperti di daerah yang saya kunjungi di Labuan Bajo misalnya, bagaimana masyarakat sudah mulai punya kesadaran membangun homestay ya. Tetapi ketika homestay itu dibangun, dipajakin lagi sama oknum-oknum pejabat gitu. Jadi kesadaran bahwa daerah tujuan wisata itu harus ramah gitu ya. Kan yang paling penting itu kan di daerah tujuan wisata itu kan masyarakat itu tersenyum ya, jangan merengut lah gitu ya. Nah, ketika minta satu, tiba-tiba yang mengatakan kenapa tidak minta 3 sekalian dari tadi. Ini kan soal pelayanan, pelayanan hospitality. Jadi mestinya di daerah tujuan wisata itu peran kepala daerah untuk membangun budaya baru tentang wisata tanpa meninggalkan jati diri masyarakat setempat. Itu yang paling penting menurut saya. Ada yang pernah mengatakan begini, Bang Gaudens, sudahlah simpel saja. Ketika ada 10 New Bali, berarti kan Bali itu sudah diakui, sudah dianggap sebagai standar untuk pariwisata yang bisa menarik orang dari luar datang ke Indonesia. Kenapa tidak orang-orang ini, maksudnya dari 10 daerah wisata baru ini, datang saja ke Bali, hidup di sana, ya katakanlah sebulan, 2 bulan, melihat apa yang mereka lakukan masyarakat Bali, kemudian membawa pulang ke daerahnya lagi. Kalau Bali itu memang akar sejarahnya itu akar sejarah pariwisata. Tetapi belajarlah kepada Banyuwangi. Banyuwangi yang dulunya itu kota santet, disebut kota santet. Kalau media massa itu selalu menyebut Banyuwangi itu sebagai kota santet. Karena dulu banyak tukang santet. Banyak tukang santet yang dibunuh di Banyuwangi. Tetapi sekarang bagaimana seorang Aswar Anas bupati di sana itu dengan kemampuannya membangun Banyuwangi itu menjadi kota kabupaten pariwisata. Jadi yang dibangun itu adalah pariwisata dan digital. Hasilnya pada tahun ini misalnya pertumbuhan ekonomi itu 5,6 lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Itu artinya dengan kesadaran penuh kalau saja kepala daerah itu punya kemampuan kemampuan mengembangkan pariwisata. Tadi saya katakan pariwisata itu jalan tol untuk mendapatkan devisa. Kalau semua kepala daerah itu punya kemampuan itu, apalagi di 10 daerah Bali baru, dan terutama 4 super prioritas, mestinya jauh lebih maju gitu loh. Pertanyaannya begini Bang, kembali lagi kalau tadi rakyat mulai merasakan kebutuhan atau manfaat dari pariwisata ini, bagaimana dengan pemegang-pemegang kekuasaan daerah di sana? Karena konon ada perasaan bahwa ini program pusat, ini bukan program kami. Kalau kemudian nanti berhasil, dalam tanda petik secara politis yang diuntungkan kan yang di pusat, kami tidak begitu. Itu bagaimana Bang? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau kepala daerah tidak proaktif untuk mempersiapkan diri sebagai daerah tujuan wisata. Proaktif itu seperti apa? Misalnya membangun rencana tata ruang. Labuan Bajo itu belum ada rencana tata ruang yang disahkan. Sampai sekarang ya, belum ada rencana tata ruang yang disahkan oleh pemerintah, oleh pusat gitu. Mestinya sebelum
daerah tujuan wisata itu dibangun, sudah ada rencana umum tata ruang. Master plan. Dan yang sekarang terjadi itu misalnya di dalam Perpres tentang keberadaan BOP itu kan disebutkan di sana itu harus menyusun rencana induk pariwisata untuk jangka menengah dan juga untuk jangka 5 tahun. Ini yang belum berjalan gitu. Kalau kita belajar dari BOP di Toba misalnya memang butuh waktu kurang lebih 2 tahun ya. Sekarang itu kan baru mulai bergerak ya. Kemarin Presiden ke Danau Toba itu 3 hari hanya untuk menggerakkan supaya Badan Otorita Pariwisata itu bisa berjalan dengan lebih cepat lagi gitu. Bagaimana perasaan masyarakat terkait dengan menguatkan pariwisata ini nanti akan kita dengarkan di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, coba kita dengarkan dulu ya bagaimana pendapat masyarakat pemirsa Metro TV terkait dengan pariwisata ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana nih Mas? Malang itu setahu saya juga jadi tempat wisata dan mungkin infrastrukturnya masyarakatnya sudah relatif terbangun. Kalau menurut Anda, apakah kita bisa meniru seperti di Malang, di Bali untuk mengembangkan wisata di tempat-tempat lain, Mas Dani? Oke, ya memang setiap daerah itu punya karakteristik atau ciri khasnya masing-masing ya Bang ya gitu. Nah kalau di Malang ini, di Malang Raya ini kan ada Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Di antara ketiga daerah administratif ini yang paling maju adalah Kota Batu gitu loh. Nah yang ingin saya katakan, kepala daerah itu mindsetnya atau pola pikirnya jangan terlalu kaku. Seolah-olah pengembangan pariwisata itu hanya hal-hal yang bersifat tradisional saja, misalnya kesenian tradisional gitu ya. Jangan hanya seperti itu saja gitu loh. Nah di Kota Batu ini yang saya amati, mereka ini benar-benar mensinkronkan antara kesenian tradisional seperti bantengan gitu ya, seperti tari bantengan, terus juga mensinkronkan dengan hal-hal yang matching dengan generasi milenial gitu, misalnya kayak misalnya Jatim Park gitu ya. Itu jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan impact itu benar-benar juga dipadukan dengan pengembangan kesenian tradisional. Makanya di Kota Batu itu juga lumayan maju, dan juga selain itu di Malang ini penguasaan bahasa Inggris anak-anak muda Malang ini makin lama makin maju, makin meningkat gitu. Nah ini yang menyebabkan turis-turis mungkin merasa nyaman gitu di Malang gitu loh. Gitu. Jadi nggak cuma anak-anak kelas menengah ke atas saja yang pandai berbahasa Inggris, bahkan anak-anak kelas menengah ke bawah gitu juga sangat pandai berbahasa Inggris. Kayak misalnya di Malang ini di daerah akan ada kampung itu yang dulu kampung kumuh ya, yang jadi kampung warna-warni itu banyak anak-anak, misalnya anak-anak pang gitu ya, anak-anak pang itu mereka tuh juga penguasaan bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Akhirnya mereka bisa mendampingi turis-turis yang berkunjung ke sana gitu loh. Mas Dani, dikatakan di beberapa daerah bahwa ada perasaan mungkin tidak suka, tidak senang, takut mungkin karena ancaman dari pendatang, sehingga membuat masyarakat di situ relatif tidak ramah kepada wisatawan. Nah kalau belajar dari pengalaman di Malang itu seperti apa Mas Dani? Kalau di Malang, alhamdulillah terutama di Kota Batu ini kepala daerahnya ini sangat proaktif, sangat seia sekata dengan visi misi pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata. Jadi mau nggak mau peran kepala daerah itu harus diintensifkan gitu Bang gitu loh. Jadi untuk pengembangan pariwisata ini gitu. Nah saya juga ingin mengambil contoh daerah lain gitu. Dulu waktu Pak Jokowi jadi wali kota Solo, beliau selain mengembangkan kesenian tradisional, beliau juga memadukan dengan kesenian-kesenian yang matching dengan generasi muda gitu. Misalnya beliau menyelenggarakan pentas musik rock in Solo gitu. Jadi akhirnya destinasi wisata kan mengalir deras ke kota Solo waktu Pak Jokowi jadi wali kota Solo gitu. Jadi warnanya beragam begitu ya, warna atraksinya itu ya? Iya, terus juga kayak misalnya di Prambanan itu di Jogja itu kan ada Prambanan Jazz Festival gitu. Nah itu juga kepala daerah itu juga jangan terlalu kaku gitu, harus seolah-olah pengembangan pariwisata tuh hanya pengembangan yang bersifat tradisional saja gitu loh. Hal-hal yang kira-kira matching dengan anak-anak generasi milenial itu juga harus diperhatikan gitu loh untuk menarik kunjungan wisatawan gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dani untuk pendapat Anda dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dani ada Ibu Afonso di Semarang, Jawa Tengah. Bu Afonso, selamat pagi.
Selamat pagi Bang Samudер. Selamat pagi Bu Afonso. Bagaimana Bu pendapat Ibu tentang pariwisata ini Bu? Kalau pariwisata ini ya Pak ya, di Indonesia ini kan sudah dikasih Tuhan memang punya apa ya yang luar biasa gitu. Indah Tapi ya Bu ya? kadang-kadang di wilayah-wilayah tertentu ada yang tidak terjamah. Ada sesuatu tempat yang misalkan bisa dijadikan tempat wisata, tapi di pemerintahan daerahnya ini kurang mendukung, sehingga untuk mensupport membangunnya atau mengarahkannya itu tidak bisa terbentuk. Nah, sekarang saya lihat, saya merasakan punya Bapak Presiden kita ini kan yang sangat jeli, dan bisa juga beliau ini ketika ada keluhan atau ada penyampaian aspirasi masyarakat kita yang ingin menyampaikan sesuatu, beliau langsung menanggapi. Nah, paling utama saya minta di daerah-daerah yang misalkan masih di pelosok atau di seperti daerah saya, Jawa Tengah ini kan banyak, mulai Borobudur, Gunung Sindoro, Gunung Tumbeng, itu kan banyak, Gunung Dieng, itu banyak sekali yang sangat mendukung tempat wisata. Karena kalau dari Dieng, dari masa saya kecil, turis-turis itu kan sudah luar biasa untuk datangan ke sana Pak. Nah di situ kadang yang tidak mendukungnya itu dari mulai pembangunannya Pak, pengembangannya. Itu biasanya kesulitannya di daerahnya. Nah sekarang minta tolong pemerintah daerah ini yang bisa langsung usul ke pusat, penyampaian aspirasi masyarakat ini langsung disampaikan ke pusat, pasti dibantu kok. Saya yakin Pak Jokowi itu orangnya teliti, beliau teliti dan sangat membantu, mau terjun ke wilayah. Itu Baik. Pak. Terima kasih Bu Alfonso di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Bu Alfonso ada Pak Ramlan di Medan, Sumatera Utara. Pak Ramlan, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Horas, Assalamualaikum. Horas Pak Ramlan. Bagaimana Pak? Ini kita menguatkan pariwisata. Istriku ini baru samosir ini lah ya. Iya, Horas jadi Pak. maaf, Sekali salam lagi. sejahtera juga sama di sebelah Bapak Gendensius apa ya. Pak Samosir lah. Iya. Jadi saya mau bicarakan masalah daerah saya. Ini kan saya kemarin ke Samosir. Nah yang penting diperhatikan itu untuk pemerintah daerah itu kebersihan dulu lah Pak. Oh, kebersihan itu pertama, kebersihannya Pak. Udah itu pemerintah daerah juga harus punya satu pemikiran pariwisata kalau dia selaku kepala daerah situ. Nah pembangunan itu jangan sembarangan dibangun-bangun. Kemarin saya jalan ke Brastagi, itu di pinggir jalan itu kan, itu dibangunlah perumahan dinas, kepolisian. Seharusnya ini kan saya lihat jadi jelek Pak kesannya gitu. Harusnya terencana, tertata begitu ya, bagaimana pengaturan alokasi tempat begitu ya Pak Rahman? Betul. Nah nanti adalah bukan kita larang orang cari makan, nanti di situ terduduklah mobil-mobil udah ronsokan. Seharusnya kan diperhatikan itu Pak, kan gitu kan? Iya. Nah itu pertama kan tuh. Nah yang kedua ya pedagang bukan nggak kita kasih pedagang, cuman kalau yang namanya udah gubuk-gubuk yang nggak tertata kan jadinya setelah terjadi baru digusur. Saya lihat di Brastagi begitu. Ada situ penjual laputo atau babi panggang. Seharusnya ditata dulu karena kasihan juga kalau udah dibangunnya langsung digusur kan nanti jadinya jadi konflik. Ya kan? Ini yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan saya minta juga sama menteri. Pemerintah daerah berarti penting ya Pak Ramlan ya? Iyalah, perencanaan itu yang penting Pak. Buat apa kita ke depan, tapi kebersihan, perencanaan tidak pernah kita apakan. Karena yang bui-bui di bawah ini kan juga ingin hidup, ya kan? Dibangun pun hotel besar-besar sebelahnya rumah bubuk. Nah, itu yang kedua Pak. Ini kan saya punya adik kan kawin sama orang Inggris, ya kan? Saya selalu membawa dia. Itu ipar saya sendiri. Dia naik jalan gitu, dia bilang kebersihan di Indonesia ini kok dari dulu nggak pernah tertata ya, pembangunan nggak pernah tertata, apalagi ini kan daerah wisata Pak. Baik, ini masukan yang sangat berharga. Terima kasih Pak Ramlan di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramlan ada Pak Christopher dari Depok, Jawa Barat, dan Pak Christopher sepengetahuan kami bergerak di tour and travel sudah lebih dari 20 tahun ya Pak Christopher. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya Pak Christopher, bagaimana Pak? Ini karena Anda pelaku pariwisata, konkretnya apa Pak prioritas yang harus dilakukan segenap stakeholders Pak Christopher? Pertama, yang penting jangan lupa kita bahwa tujuan pariwisata itu make them happy. Happy ya? Bikin mereka senang. Iya. Karena kalau mereka tidak senang, nggak akan datang. Bagaimana cara bikin mereka senang?
Salah satu misalnya fasilitas jalan. Dan tiap tujuan wisata harus toiletnya harus bagus. Ya. Kebersihan. Jangan dibikin lagi toilet jongkok. Dengan begitu harus orang modern yang begitu ya. Mereka yang nggak akan datang, nggak akan senang itu. Iya. Jadi setiap tujuan wisata itu harus toiletnya paling sedikit 10 untuk perempuan, 10 untuk laki-laki. Memadai ya harus ya. Ya, dan saya lihat sedikit di Danau Toba ya, ada itu dermaganya itu masih kurang cantik itu. Sehingga kalau air naik nanti agak susah turun ibu-ibu apalagi turis-turis kita dari Malaysia yang pakai long dress itu terpaksa dia akan sampai ke lutut sehingga kurang nyaman dah. Pak Kris, kalau kita melihat gerak dari segenap stakeholders pemerintah pusat kelihatannya sudah banyak melakukan, pemerintah daerah katanya di beberapa tempat masih belum banyak melakukan karena ada yang tidak tahu. Itu benar atau tidak Pak Christopher? Itu saya kurang nggak berani komentar ke sana. Yang saya lihat itu soalnya harus kerjasama lah stakeholder itu dengan orang setempat karena harus kerjasama, ini kepentingan untuk semua. Bukan hanya kalau pariwisata, kalau turis itu datang, bukan hanya daerah yang maju, rakyat juga maju, souvenir maju, kapal maju, pengangkutan maju, kapal terbang maju, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Christopher di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Godes dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Godens, kalau kita mendengar dari pendapat dari para pemirsa, ini kan beragam sekali ya, dan mereka kelihatannya antusias dan ada beberapa hal detail yang memang mereka soroti. Nah pertanyaannya, masyarakatnya kelihatannya sudah tahu. Bagaimana dengan para pemimpinnya nih, Bang Godens? Di situ yang mau saya katakan bahwa pemimpin itu kalau mau menjadikan pariwisata sebagai leading sector itu mestinya tercermin di dalam kebijakan yang pertama dan yang kedua itu anggaran. Kelihatannya itu pada kebijakan itu tidak terlalu nampak ya. Tadi saya katakan mestinya yang dibangun itu 3A. Yang pertama itu atraksi. Atraksi itu harus tidak yang dikatakan oleh Pak Dhani tadi, tidak harus yang kuno muluk gitu loh. Mesti ada yang tradisional, yang menyenangkan. Apalagi yang kata Christopher tadi itu membuat semua orang tersenyum, membuat semua orang senang. Happy. Orang datang ke daerah tujuan pariwisata itu kan yang paling penting itu kan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itu harus diciptakan. Siapa yang menciptakan? Adalah pemerintah daerah. Bagaimana menciptakannya? Lewat kebijakan. Kebijakan yang paling utama tentu rencana umum tata ruangnya. Kalau tidak ada rencana umum tata ruang di satu daerah tujuan pariwisata, akibatnya membangun suka-suka tanpa tanpa menggunakan kaidah keindahan itu yang paling susah itu kan. Akhirnya jadinya romol, bukan tertata malah romol, itu yang pertama. Yang kedua di dalam anggaran itu tidak terlihat bagaimana mungkin membangun pariwisata tanpa didukung oleh anggaran. Kalau untuk 10 daerah Bali baru atau 4 super prioritas itu memang dikucurkan anggaran. Pada tahun ini akan dikucurkan sekitar 6,8 triliun akan dikucurkan ke daerah-daerah tersebut. Dan tentu sebagian besar itu digunakan untuk yang kedua tadi untuk membuka akses. Akses itu bagaimana membuka jalan menuju daerah pariwisata. Dan yang tadi yang dikatakan oleh Ibu Alfonso ya, bagaimana pemerintah daerah itu lebih ramah gitu ya, membangun kebutuhan-kebutuhan dasar. Tadi toiletnya bagaimana? Yang penting juga jangan lupa air minumnya. Labuan Bajo itu paling susah air minum gitu ya. Susah ya? Hampir tidak ada air minum. Ya pipa-pipa itu banyak sekali ya. Pipa dihubungkan ke kota dari gunung gitu, tetapi nggak ada isi airnya. Dan semua orang membeli air di sana. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kesatuan hati, Bang? Kalau kita melihat kan jangan sampai kemudian ternyata yang hanya ingin memajukan pariwisata itu hanya seorang Joko Widodo begitu, rakyatnya tidak. Bagaimana Bang? Sekarang rakyat itu sudah sadar ya, semakin sadar ketika turis itu banyak datang, mereka merasakan langsung ya dampaknya. Merasakan langsung dampaknya. Karena itu rakyat itu ingin berpartisipasi di dalam pariwisata. Nah yang paling penting tadi yang saya katakan soal kebijakan pemerintah. Jangan pula
rakyat di daerah itu menjadi penonton pariwisata atau rakyat malah digusur dari daerah tujuan pariwisata. Itu yang terjadi di Komodo sekarang ini kan, yang menjadi wacana itu kan apakah penduduk aslinya itu harus dipindahkan dari pulau atau tidak. Bagaimana menatanya. Nah, sosialisasi kebijakan itu yang sangat penting. Jangan mengambil keputusan sebelum disosialisasi menimbulkan kegaduhan. Akibatnya apa? Belum apa-apa sudah dikatakan akan menutup tempat wisata. Padahal orang merencanakan berwisata khusus untuk orang-orang Eropa itu kan 1-2 tahun sebelumnya. Banyak sekali sekarang itu pengusaha wisata di Labuan Bajo itu mengalami kerugian pembatalan pembatalan kedatangan karena mereka tahu di koran di sana diinformasikan bahwa Labuan Bajo akan ditutup, Komodo akan ditutup. Nah, hal-hal seperti ini yang paling penting itu dibutuhkan kebijakan seorang pemimpin wise, pemimpin yang bijak itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Dan kreativitas juga mungkin, Bang? Kreativitas dan bijak itu penting. Oke. Terakhir, kita masih optimis tidak pariwisata kita akan lebih maju, Bang? Karena jangan sampai kemudian hanya seorang Joko Widodo yang mondar-mandir, tapi lokasinya begitu-begitu saja. Oh, sangat optimis ya. Nah, mungkin yang perlu saya katakan gini. Tadi saya berbicara tentang kebijakan. Kebijakan itu bagaimana memberdayakan masyarakat lokal. Jangan sampai ketika masyarakat lokalnya itu belum paham apa-apa tentang pariwisata, seluruh akses itu dikuasai oleh pendatang dari luar. Nah, ini yang akan menimbulkan kecurigaan. Padahal di dalam Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 itu salah satu tujuannya itu adalah memberdayakan masyarakat, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran. Itu artinya yang diberdayakan oleh pariwisata itu adalah masyarakat lokal. Karena itu kehadiran pengusaha luar yang menguasai menguasai pariwisata di satu daerah itu perlu dipertimbangkan secara bijak gitu ya. Komunikasi adalah kunci kalau begitu ya. Betul sekali. Semoga itu yang terjadi, Bang Goda. Senyumnya. Itu dia, dan senyum kita. Terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, berikutnya kita mesti sepakat bahwa sumber daya manusia adalah subjek sekaligus pelaku utama dalam pembangunan pariwisata. Karena itu peningkatan kualitas dan mentalitas sumber daya manusia harus jadi prioritas. Semua harus dilakukan dari sekarang. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara besar yang sebagian ekonominya ditopang oleh pariwisata. Semoga itu terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.